Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman sekalian yang berbahagia, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita terkait tentang desain komunikasi visual. Kita akan membahas yang namanya tentang tipografi dan ilustrasi ya. Jadi dua hal ini sangat penting karena kita akan mempelajari bagaimana sebenarnya cara untuk membuat sebuah tulisan menjadi indah. Setiap orang tentu bisa ya untuk menulis dalam sebuah kanvas, membuat sebuah desain dengan tinggal mengetik di keyboard ya kalau hari ini. Nah, itu nanti dengan memilih berbagai font atau tinggal mendesain fontnya seperti apa. Namun yang menjadi masalah adalah karena font itu terdiri dari ratusan bahkan ribuan font hari ini, kita tentu butuh yang namanya pertimbangan. Kapan kita harus menggunakan misalnya font Times New Roman, kapan harus menggunakan Bookman, kapan harus menggunakan Arial, sampai font-font yang nanti ada dekorasinya. Jadi font itu sangat variatif dan sangat unik. Nah, disinilah pentingnya sebuah desain komunikasi visual. Jadi kalau kalian melihat sebuah karya desain kemudian informasinya susah untuk dilihat karena fontnya itu terlalu ruwet, terlalu ribet, nah itu tentu ada yang namanya kesalahan ya di situ. Nah, kita next. Nah, ini untuk tipografi dan ilustrasi ya. Jadi seakan-akan desain itu seperti menarik kita. Dia seperti berbicara pada kita. Jadi kalau ada sebuah poster di jalan raya, seakan-akan dia ingin mengatakan look at me, lihatlah saya, coba lihat aku, atau read me now, nah, baca saya sekarang. Nah, seperti dia mengajak untuk dilihat, atau dia seperti meminta untuk dibaca. Nah, misal ada billboard ya, atau ada poster besar, di sana tertuliskan sebuah informasi penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Semarang Wali Songo. Nah, itu kalau ada orang yang sampai membaca itu, artinya ya itulah yang dinamakan desain visual. Seakan-akan dia bisa berteriak. Nah, atau bahkan ada desain-desain yang unik yang menyebabkan orang menjadi ini ya, eh apa ya, dia tersita perhatiannya. Nah, kalau kalian lihat misalnya di eh pembangunan ya, kalau di jalan-jalan raya itu ada bangunan, ada pembangunan misal membuat gedung atau membuat jalan raya atau membuat jembatan. Kalau di Semarang itu biasanya buat jalan layang ya, flyover. Nah, itu biasanya ditutup dengan, di sekelilingnya ditutup ada sengnya, ada apa, pembatasnya, ada tembok sementaranya itu. Kalau hari ini galvalum mungkin. Nah, sebenarnya itu berfungsi agar orang tidak tertarik untuk melihat, karena kebanyakan kalau ada sebuah kegiatan atau sesuatu di jalan, biasanya orang itu akan tertarik untuk melihat, sehingga konsentrasi di jalan akan berkurang. Nah, itu bisa menyebabkan ini ya, kecelakaan, bisa sampai kecelakaan atau paling tidak membuat kondisi jalan raya tidak lancar atau macet. Nah, ini sebenarnya salah satu poin dari desain, bahwa orang itu bisa dibuat untuk eh, terpana ya, jadi melihat sesuatu hal yang baru.
apapun informasi bagi orang yang suka tentang sebuah film, maka informasi poster film yang ada di jalan raya itu menjadi hal yang penting bagi dia. Misal hari ini, minggu ini akan terbit, akan tampil film layar lebar nanti di Citraland misalnya. Nah, itu sudah dipampang poster di jalan-jalan. Atau ada perumahan, ada perumahan apa ya, baru, harganya murah, hanya 100 juta, tidak perlu DP, Anda sudah dapat kunci rumah. Atau DP 0 rupiah ya. Kalau di Jakarta dulu pernah ada info tentang itu. Kalau di jalan itu ditulis sebuah informasi tanpa DP, hanya menyetorkan KTP KK, Anda sudah bisa mendapatkan kunci rumah. Nah, itu bisa menarik perhatian orang seperti itu. Nah, itu seakan-akan sebuah desain itu sedang berteriak dia, look at me atau read me now, gitu ya. Nah, desain dikatakan efektif jika dapat mencuri perhatian pembaca. Jadi semakin sering kalian merasa harus melihat poster yang telah kalian lewati atau yang sedang akan dilewati, maka sebenarnya bisa dikatakan desain tersebut efektif. Nah, kalau ada di jalan ada poster yang sama sekali tidak mencuri perhatian, yaitu namanya tidak efektif. Misal apa ya, calon legislatif itu ya, caleg-caleg kalau musim pilkada, nah itu kan banyak sekali ya di jalan raya, di perempatan, kemudian nanti di tempat-tempat keramaian, pilih coblos nomor 2 atau nomor 3 dan sebagainya. Dengan nama Mr. X, Mrs. X. Nah, kalau itu ternyata tidak menjadi perhatian orang, orang melihatnya pun tidak. Dibuktikan dengan ketika mereka hari H melakukan pencoblosan calon legislatif itu, masih dia tidak kenal, dia tidak mengerti siapa itu dicoblos, padahal poster yang berada di jalan raya itu banyak sekali. Lah, ini artinya apa? Itu artinya desain yang digunakan oleh calon legislatif itu tidak efektif karena sekian banyak yang sudah ditampilkan di jalan raya itu tetap tidak membuat orang mengenalnya. Jadi orang sama saja tidak kenal siapa toh caleg dari partai X misalnya, dari partai PD itu siapa, dari partai PKB itu siapa, atau dari partai-partai lain. Nah, sehingga itu menjadi PR ya bagi yang bersangkutan, bagaimana agar desain komunikasi itu bertambah efektif. Barangkali terlalu monoton, mesti ada gambar fotonya, fotonya juga kaku seperti foto ini ya, kaku seperti foto apalah, foto formal. Kemudian ada nomornya, ada namanya, mungkin terlalu monoton ya, karena semuanya seperti itu, tidak ada kesan, tidak ada karakter, tidak ada ciri khas di sebuah desain itu. Nah, itu membuat orang juga apatis ya. Kemudian jika Anda berkendara di jalan raya, tidak terasa mata Anda sering ya dipaksa untuk menoleh ke sebuah billboard. Entah itu ada promo makanan. Kalau di sini misal di SS misalnya ada promo beli satu gratis satu, atau di mana warung penyet APS Solo yang di Kedung Pane kalau di Semarang. Ternyata kalau hari Jumat free. Ada toko lain yang free untuk Senin Senin dan Kamis. Nah, itu karena kalau Senin dan Kamis kan puasa. Nah, itu mereka membagikan nasi kotak ya untuk orang-orang berpuasa. Nah, itu free asal mau mau ngomong aja kalau
hari ini saya sedang berpuasa, kiranya begitu ya. Nah, mata kita seperti ditarik untuk melihat gambar ya yang unik dan tak terduga. Nah, inilah sebenarnya yang dimaksud sebagai eye-grabber dalam desain. Jadi, mata kita seperti ditarik, seperti diraih, seperti disentuh oleh desain itu. Nah, sehingga kita harus menentukan ya dalam sebuah desain poin mana yang akan ditonjolkan. Jadi pesan apa yang akan disampaikan. Nah, ini cara menyampaikan pesan via ilustrasi. Nah, itu harus mengerti tentang bagaimana sebuah desain kita next ya. Nah, teori desain itu ada 4 ya. Ada teori desain yang dinamakan dengan AIDA. AIDA. A yang pertama itu attention. Jadi perhatian. Setelah iklan mampu merebut perhatian kita, itu ada tugas berikutnya. Tugas pertama itu iklan harus mampu menarik perhatian. Sehingga kalau hari ini kita banyak ya melihat beberapa iklan itu beda dengan yang lain. Misalnya kalau iklan rokok itu biasanya dia akan menampilkan ilustrasi elegan, menampilkan ilustrasi profesional. Nah, itu seakan-akan seperti orang yang ambil rokok itu dia seperti orang yang profesional atau tergambar sebagai orang yang eksklusif atau eksekutif muda misalnya untuk beberapa produk rokok tertentu. Nah, yang pertama attention. Setelah iklan itu mampu melebut customer, tugas berikutnya adalah I. I itu interest, jadi membuat tertarik pada produk yang ditawarkan. Jadi setelah dia tertarik, oh ini ternyata ada ya sekolah negeri, universitas negeri Islam yang memiliki lulusan atau punya kualitas internasional. Nah, itu membuat orang akan tertarik. Pastikan bahwa poster yang disampaikan itu memiliki poin yang menjadi titik tekan dalam sebuah karya. Jangan sampai sebuah poster itu tidak punya titik tekan, artinya setiap bagian-bagian itu tidak jelas mana yang akan disampaikan. Karena poster itu paling tidak harus ada urutannya ya. Kalau kalian mau menyampaikan tentang sebuah tulisan di judulnya, maka judul itu harus menjadi eh, center of interest ya. Dia harus menjadi pusat eh, penarik bagi sebuah produk. Tapi kalau kalian ingin menggambarkan visualnya karena produknya berupa foto, berupa film misalnya, maka ya carilah sebuah capture dari film tersebut, bagian mana yang paling menarik, kemudian ditempel dan itu menjadi center of attention dari sebuah produk. Kalau kalian suka lihat film horor, nah biasanya ada ya posternya itu dibuat sedemikian rupa yang menggambarkan adegan paling menarik di atau salah satu yang paling menarik di sebuah film tersebut. Nah, itu namanya interest ya. Jadi bagaimana membuat orang kemudian bertanya-tanya, sebenarnya apa toh yang ingin disampaikan atau saya ingin tahu kelanjutan dari informasi ini. Nah, kemudian jurus berikutnya adalah membujuk pembaca agar menginginkan produk yang diiklankan. Jadi ada desire. Setelah itu pembaca merasa saya sepertinya harus menonton film ini. Film ini di mana ya? Kapan ya dia akan tayang? Di mana saya bisa membeli tiketnya? Nah, kemudian inilah yang dimaksud desire. Atau orang kalau melihat poster desain yang disampaikan oleh perguruan tinggi negeri tertentu,
PMB, penerimaan mahasiswa baru. Nah, itu akhirnya orang merasa tertarik. Oh, saya sepertinya eh, ingin tahu kapan ini proses pendaftarannya, menggunakan jalur apa, kemudian biayanya berapa dan sebagainya. Nah, itu artinya desain sudah mampu untuk membujuk atau merayu. Nah, terakhir adalah A ya, atau action, AIDA itu. Jadi goal terakhir adalah tindakan atau action untuk memberi barang atau jasa yang diiklankan. Nah, goal paling terakhir memang orang itu akan membeli tiket bioskop, atau dia akan mendaftar sebagai mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri tertentu. Atau goal terakhir kalau rumah ya, dia kemudian datang di pemasaran dan konsultasi dan akhirnya membeli rumah itu 0 rupiah tanpa DP misalnya. Walhasil teori desain ini menjadi salah satu teori yang patokan ya bagi para desainer, bahwa dalam sebuah desain itu paling tidak dia harus memenuhi 4 unsur. Yang pertama attention, orang harus kita tarik dulu, kita harus menarik perhatiannya dulu. Yang pertama itu attention. Bagaimana? Nah, caranya bagaimana itu perlu ada rumusan yang jelas. Berikutnya ada interest, menjadi penarik ya. Jadi pembaca menjadi tertarik pada produk yang ditawarkan. Kemudian desire, orang kemudian merasa membujuk pembaca agar menginginkan produk yang diiklankan. Kemudian terakhir adalah action, artinya orang ini ya, dia yakin bahwa iklan yang ditampilkan itu penting baginya, dan kemudian dia memutuskan untuk membeli barang atau jasa yang diiklankan. Nah, teori AIDA kita next ya. Nah, ini yang pertama terkait desain, yang penting adalah tips memilih dan mengelola huruf ya. Jadi cara memilih dan mengelola huruf desain ini disebut tipografi. Nah, ini penting karena pemilihan jenis dan karakter huruf serta cara pengelolaannya akan sangat menentukan keberhasilan desain komunikasi visual. Nah, kenapa huruf itu menjadi penting? Ya, karena kita menyampaikan sebuah informasi itu melalui huruf. Jadi huruf itu menjadi poin penting karena satu-satunya informasi yang dapat disampaikan kepada orang lain adalah menggunakan huruf. Karena kita nanti ini grafik ya, atau grafis, tidak concern pada video, sehingga di situ pilihan-pilihan tentang cara bagaimana seseorang menentukan font yang akan digunakan itu menjadi penting. Nah, memang karena kesalahan dalam pemilihan atau memahami sebuah karakter huruf itu akan membuat iklan tidak terbaca. Ya, jadi kalau semenarik apapun informasi yang akan disampaikan, namun kalau tidak dibarengi dengan kemampuan pemilihan huruf yang benar, ya dia tidak akan terbaca. Sehingga informasi itu sepertinya menarik, tapi karena tidak terbaca, ya gimana mau menarik? Informasinya menjadi tidak jelas. Nah, ini menjadi penting ya. Tebal tipisnya, kemudian kadang ukuran huruf terlalu kecil, nah itu menjadi sulit terbaca, atau spasi terlalu rapat misalnya, layout berdesakan, crowdednya karena terlalu banyak ini ya, elemen-elemen dalam desain. Setiap apa yang menjadi gambaran ditempel di sana semua, ini bisa menyebabkan orang tidak berselera untuk membaca ya.
Karena terlalu padat, terlalu rumit. Jangan jangan terlihat seperti orang sedang melukis ya. Dalam melukis pemandangan yang membutuhkan kedetailan dalam setiap bagiannya. Karena iklan ini dia nanti hanya akan menonjolkan sebuah produk tertentu, tidak semuanya. Nah, kalau pemandangan itu kan memang dia memilih untuk detail karena ingin menikmati di setiap bagiannya. Berbeda ya dengan iklan, karena iklan itu hanya poin-poin tertentu, tidak harus semua menjadi center of point ya. Nah, huruf yang dipilih itu harus dipertimbangkan nilai kemudahan baca atau readability. Jadi kira-kira orang kalau membaca iklan saya ini mudah untuk dicerna atau enggak. Nah, itu jadi pertimbangan ya. Karena di komputer itu tersedia ratusan bahkan ribuan jenis huruf digital yang dapat dipilih berdasarkan tujuannya. Sebenarnya sih tidak ada aturan mutlak dalam penggunaan huruf. Namun, cara terbaik dalam memilih huruf adalah dengan mempertimbangkan apakah huruf tersebut mudah dibaca atau tidak. Terutama dari jarak yang diperkirakan ya. Misalnya, itu akan kalian pasang menjadi billboard di jalan raya. Nah, tentu jarak pandang orang di jalan melihat melihat billboard yang tinggi, yang jauh, kemudian kemungkinan mereka juga pakai kendaraan sehingga eh, waktu untuk membaca itu tidak banyak. Nah, ini menjadi pertimbangan bahwa tentu tidak mungkin iklan tersebut dibuat terlalu banyak tulisan tertentu ya. Nah, misal tulisan seperti ini kan terlalu kecil ya. Tulisan-tulisan seperti ini tuh terlalu kecil sehingga ya kalau ditampilkan di jarak jauh, diletakkan di jauh, yaitu menjadi tidak terlihat. Yang kedua, jangan terlalu banyak tulisan, jangan terlalu banyak membuat orang harus membaca sebuah desain yang ditampilkan di jalan raya. Buatlah sesederhana, kalian bisa melihat bagaimana iklan rokok itu ya. Itu sangat sederhana sekali. Mereka tidak menuntut orang lain harus membaca apa yang ada di iklan tersebut, namun hanya ditampilkan foto atau gambar, misal sebuah kemewahan ya, ditampilkan dengan kendaraan mobil tertentu misalnya, atau menampilkan seseorang dengan gaya eksklusif atau eksekutif muda menggunakan jas, menggunakan dasi, kemudian sepatu pantofel serba hitam. Nah, itu orang kemudian ini ya, memaknainya sendiri. Nah, itu kalau dibuat menjadi lalu lalang, ya itu menjadi menarik daripada harus penuh dengan tulisan. Nah, kembali bahwa memang tulisan ini menjadi salah satu poin penting dalam ini ya, menentukan bahwa iklan tersebut bisa terbaca atau tidak. Nah, mungkin kalau desain yang ini ya boleh jadi menarik jika berada di sebuah tulisan seperti newspaper misalnya. Kalian sering lihat ya, kalau di majalah kadang menggunakan model seperti ini, let's talk talk. Jadi ada huruf kecil yang dia
posisinya berada dalam huruf yang besar. Nah, ini sering digunakan kalau dalam penulisan sebuah majalah ya, agar orang tidak bosan ketika membaca. Namun ini medianya media baca. Dan kita next. Nah, ini contoh ya, contoh bagaimana non readability. Jadi ada tulisan yang tidak terbaca karena ruwet ya, karena ribet. Yang pertama bisa kalian lihat, boleh jadi memang pilihan warnanya tidak buruk ya, tapi pilihan fontnya itu tidak terbaca, itu tulisan apa ya, sehingga susah terbaca. Bagaimana tulisan tersebut menjadi orang tertarik karena tidak jelas itu tulisan atau apa. Atau yang kedua, font ini juga tidak terbaca juga. Jadi apa yang ingin disampaikan, kemudian poin apa, nah, ini karena terlalu banyak tulisan, nah itu menjadi ini ya, tidak terbaca juga. Ini juga contoh-contoh bad idea. Ini juga sama, bahwa kembali ini penting sekali difahami. Jangan sampai sebuah iklan atau produk itu susah untuk difahami apa yang akan disampaikan. Ini satu, terlalu banyak font. Yang kedua, pilihan fontnya juga terlalu variatif ya, terlalu dekoratif, sehingga orang itu agak susah menangkap pesan apa yang akan disampaikan. Nah, sehingga ya fungsi dari sebuah poster itu tidak efektif kalau kemudian dibuat seperti ini. Ini hanya sekedar contoh. Nah, kita next. Nah, jenis-jenis huruf ya, ternyata huruf itu ada berbagai macam jenisnya. Kita harus memahami beberapa, di antaranya yang dinamakan ada huruf klasik atau classical typefaces. Ini huruf klasik di mana misalnya miliknya ini ya, Garamond. Garamond itu diciptakan yang namanya Claude Garamond. Dia warga negara berkebangsaan Perancis, hidup tahun 1540. Nah, sebelum membahas ini ya, yang pertama yang harus kita pahami, dulu orang itu hanya membagi huruf menjadi dua. Ada yang namanya huruf serif, ada yang menamakan sans serif. Serif itu artinya huruf yang berkaki. Jadi huruf yang ada kaitnya. Kalau huruf berkaki itu misalnya Times New Roman ya. Times New Roman, coba bandingkan Times New Roman dengan huruf Arial. Lah itu kalau Times New Roman ada kaitnya. Nah, ini kalau contoh di sini, ini Garamond pun juga ada kaitnya ya. Misal huruf L itu di setiap sudutnya seperti ada kaitnya. Atau huruf E ini juga sama, F itu juga sama, ada kaitnya. Nah, ini yang dinamakan dengan huruf berkaki atau serif. Nah, kemudian ada yang dinamakan huruf tidak berkaki, sans serif. Nah, hurufnya polos, tidak ada kaitnya. C di sini, yang C di sini itu dia tidak ada kaitnya. Ya, ini berkait ya kalau C di sini. Bandingkan dengan penulisan C di huruf klasik, di huruf pertama C di kata klasikal.
Dari C yang kedua itu tidak punya kait. Kalau C punyanya Garamond itu ada kaitnya. Lah ini orang membagi huruf menjadi dua. Ada klasik, ada huruf serif, ada huruf sans serif yang pertama itu. Namun kemudian berdasarkan sejarah perkembangan, paling tidak ada 7 ya. Ada 7 perkembangan huruf. Yang pertama ada klasik tadi, bahwa huruf ini dibuat oleh orang yang bernama Germon itu. Jadi bentuk huruf ini cukup menarik karena sampai sekarang masih banyak digunakan ya. Kenapa menarik? Karena salah satunya adalah dia memiliki tingkat readability yang tinggi. Jadi punya tingkat kemudahan membaca, keterbacaan yang tinggi. Dia memiliki ini ya, sudut yang lengkung, kemudian tebal tipis yang kontras. Jadi tebal tipis yang kontras itu misalnya ini ya. Kalian perhatikan dalam penulisan huruf A. Garis pertama vertikal itu tipis, kemudian garis yang kedua itu tebal. Nah, ini yang dinamakan sebagai huruf tersebut memiliki ketebalan maupun memiliki tipis yang kontras. Jadi saling ini ya sangat berbeda, sehingga orang akan mudah atau bahkan justru menjadi sebuah estetika tersendiri. Sebuah tulisan itu punyanya Garamond. Yang kedua ada yang dinamakan sebagai huruf transisi atau transisional. Ini hampir sama dengan sebelumnya, jadi huruf-huruf klasik atau old style Roman. Nah, huruf klasik itu bisa dikategorikan sebagai old style Roman. Namun bedanya ujung kaitnya yang runcing dan memiliki sedikit perbedaan tipis-tipis, perbedaan tebal tipis pada tubuh huruf. Nah, itu misalnya dari Baskerville dan Century ya. Jadi itu hampir sama sebenarnya. Cuman misalnya untuk Baskerville ini dibuat oleh John Baskerville dari Inggris tahun 1750-an. Saya ingin katakan bahwa huruf yang saya jelaskan di sini ini berdasarkan timeline ya. Jadi dari tahun 16 abad ke-16 sampai abad ke-17 itu huruf yang sering digunakan adalah Garamond. Pertama abad ke-16 itu miliknya Garamond. Kemudian abad ke-17 miliknya Baskerville. Jadi setiap kurun waktu tertentu biasanya orang memiliki ini ya kecenderungan menggunakan font tertentu. Itu terus berlanjut sampai hari ini. Jadi ada font-font yang memang menjadi ciri khas di sebuah kurun waktu tertentu. Nah, ini contohnya. Misalnya miliknya Baskerville maupun Century ya. Jadi itu sering dipasang sekitar tahun 1750-an, itu menggunakan dua model font tersebut. Nah, setelah transisi kita next. Ada kemudian yang dinamakan sebagai modern Roman. Jadi huruf-huruf yang modern. Nah, huruf yang modern ini mulai digunakan setelah tahun 1750-an sampai 1800. Nah, modern Roman ini antara lain miliknya orang Italia ya, Giambattista Bodoni 1767. Nah, ini miliknya itu modern Roman itu dari Italia. Kemudian banyak sekali ya, ada Scotch Roman itu juga
sama sekitar 1760-an. Nah, ini huruf ini memiliki ketebalan huruf yang sangat kontras, bagian yang vertikal tebal, kemudian garis-garis horizontal dan serifnya sangat tipis, sehingga untuk teks berukuran kecil ini agak susah ya untuk dibaca, bahkan sering tidak terbaca. Huruf-huruf ini modern Roman ini punya kekurangan kalau dia digunakan sebagai ini ya, sebuah tulisan dengan kepadatan yang tinggi, misalnya di sebuah newspaper, karena ini ya, ada yang beranggapan bahwa garis-garis serifnya ini sangat tipis. Jadi huruf kaitnya yang ada di setiap pojok dari sebuah huruf itu karena tidak terlalu tebal, itu membuat orang susah untuk membaca ya, susah untuk membaca. Ini kurang terlalu tebal. Itu juga membuat orang susah membaca. Minusnya itu, bahkan ada yang mengatakan bahwa apabila dicetak di atas dicetak menjadi putih ya, di latar belakangnya hitam, maka sering sekali bagian yang tipis tidak terlihat. Kalau backgroundnya ini hitam kemudian fontnya menjadi putih, karena misal huruf N ini kan ada garis vertikal ya, untuk yang pertama ini sangat tipis sekali. Nah, ini membuat tidak terbaca. Nah, huruf M ini juga sama. Nah, itu minusnya ya. Jadi orang itu akan mudah membaca jika huruf-huruf itu memiliki ketebalan yang sama ya. Seperti N, bandingkan N ini dengan N yang ada di sini ya. Jadi N yang miliknya Buduni ini, dia memiliki ketebalan dan ketipisan di setiap garisnya yang tidak sama, sedangkan di Arial ini memiliki ketebalan yang sama. Nah, orang lebih mudah untuk membaca jika font itu memiliki ketebalan yang sama. Gitu ya. Itu miliknya Roman, modern Roman. Nah, berikutnya yang dinamakan sebagai huruf sans serif. Nah, huruf sans serif ini huruf yang tidak memiliki kait atau tidak memiliki kaki. Jadi dulu itu orang lebih suka menggunakan huruf yang berkaki ya. Dia memiliki kait di setiap ujungnya. Nah, itu dianggap sebagai lebih estetis. Namun perkembangannya di tahun 1800, huruf yang berkait mulai kemudian ditinggalkan karena ini membuat tidak nyaman untuk dibaca, karena kurang sederhana, kurang simple. Bagi orang tertentu, huruf-huruf yang tidak berkait itu menjadi lebih menarik, sehingga muncullah beberapa font tertentu, misalnya ada Arial, kemudian ada Futura, ada Universe, ada Helvetica, ada Gill Sans. Nah, ini huruf sans serif ini cukup efektif menjadi judul sebuah teks pendek ya. Sering pula digunakan dalam buku atau majalah karena memiliki citra dinamis dan simple. Jadi dia tidak ruwet ya, karena lebih terlihat sederhana, tidak harus ada kait-kaitnya. Kalau di sini kan penuh dengan di ujung-ujung fontnya itu ada pengaitnya. Nah, fungsi pengait itu tidak lebih hanya sebuah estetika ya, namun ternyata dalam hal membaca itu bisa membuat penghalang ya, karena ada kaitnya.
Dibanding dengan huruf-huruf seperti ini miliknya Arial misalnya, nah ini tidak ada kaitnya sama sekali. Ini lebih mudah dibaca dan lebih mudah untuk difahami, dan mata tidak lelah untuk membaca dengan jumlah font yang banyak ya. Kalian bisa membandingkan pada hari ini kira-kira lebih banyak menggunakan apa orang-orang dalam menulis sebuah buku misalnya. Saya kira hari ini banyak yang menggunakan huruf sans serif ya, yang tidak terkait, yang tidak berkait. Nah, kita next dulu. Nah, kita masih ada jenis huruf yang lain. Nah, jenis huruf berikutnya ada yang dikategorikan sebagai huruf berkait balok. Kembali lagi, ini setelah 18.800-an, 90 tahun kemudian, yaitu di tahun 1895, muncul kembali yang namanya font berserif atau font ini ya, memiliki kait di setiap ujung hurufnya. Nah, font ini namanya huruf Egyptian slab serif. Ini dia jenisnya berbentuk balok dengan ketebalan hampir sama dengan tubuh huruf. Jadi serifnya atau kaitnya, kalau kalian perhatikan di huruf N di sini, ini ya, huruf N di sini itu dia memiliki ini ya, kait atau memiliki kaki yang tebalnya hampir sama dengan garis huruf itu sendiri. Kalian perhatikan di huruf G misalnya, F atau E, nah itu sama tebalnya. Kalau sebelumnya, di tahun sebelumnya, ketebalannya itu berbeda. Kalau ini tebalnya hampir sama sehingga terlihat lebih gemuk ya. Dia terkesan elegan, terkesan lebih kaku. Nah, masyarakat kebudayaan Mesir atau Egyptian itu sangat suka ya dengan model tulisan seperti ini, sehingga masyarakat dunia mengkategorikan huruf dengan ketebalan kait yang sama atau seperti balok ini dikategorikan sebagai Egyptian slab serif. Jadi misal miliknya Larendon ini ya, ini juga salah satu penemu. Nah, itu tahun 1890-an. Nah, kemudian berkembang lagi apa yang dikategorikan sebagai huruf tulis atau skrip ya. Jadi yang berikutnya ini sangat dekoratif sekali. Jadi huruf-huruf di sini terlihat sangat ini ya, estetis. Jenis huruf ini berasal dari tulisan tangan sebenarnya. Jadi kalau kalian masih ingat, zaman dulu orang itu suka menulis bersambung. Jadi tidak terpisah-pisah. Kalau di Indonesia ada yang dinamakan huruf Latin ya. Jadi huruf Latin itu huruf A dan B itu bersambung, B dan C juga bersambung, begitu terus. Nah, itu bisa kalian lihat ini ya. Ini kan bersambung semua, ini A B C D E F G H I J K L M N O. Ini namanya handwriting ya. Jadi jenis huruf yang berasal dari tulisan tangan. Memang terlihat estetis, namun sebenarnya tulisan seperti ini sangat sulit untuk dibaca. Sangat sulit untuk dibaca dan melelahkan jika dibuat sebuah tulisan dengan komposisi yang panjang. Jadi kalau dalam satu paragraf semua tulisan itu adalah tulisan handwriting,
tulisan Latin seperti itu ya susah untuk membacanya ya. Nah ini mungkin perlu ini ya pertimbangan tertentu jika ingin menggunakan huruf-huruf seperti ini. Huruf-huruf seperti ini silakan digunakan untuk beberapa informasi yang tidak membutuhkan panjang ya, hanya pendek-pendek aja itu cukup. Tapi kalau dalam sebuah paragraf harus dibuat tulisan Latin lah, itu nanti seperti tidak terbaca ya karena susah. Apalagi kalau dibuat all capital, jadi semuanya huruf besar, ini tambah susah lagi nih membacanya gimana. Kalau huruf I dan L itu hampir agak susah ya, bedanya di mana karena mirip-mirip. Atau I dan J, kalian coba lihat saja itu huruf I dan J. Huruf I-nya ini, huruf J-nya ini. Itu juga susah ya. I dan J sama. Nah, kembali bahwa meski huruf ini tersedia dengan berbagai variasi skrip yang sekian banyak sekali di komputer, namun dalam penggunaannya harus dipertimbangkan. Jangan sampai karena menginginkan desain ini terlihat menarik, namun pada akhirnya membuat pesan yang ingin disampaikan tidak terdeliver dengan baik. Bahkan tidak jelas apa itu maksud dari tulisan itu. Nah, kemudian kita next ya. Nah, jenis huruf terakhir yang dikategorikan oleh para pakar adalah huruf hiasan atau dekoratif. Jadi huruf ini termasuk jenis huruf teks ya. Dia sangat tidak tepat jika digunakan untuk sebuah tulisan yang memerlukan teks yang panjang, satu alinea menggunakan dekoratif font. Nah ini tidak tepat karena susah, kembali lagi tingkat readability-nya rendah, jadi orang kalau membacanya akan bingung ya, ini tuh terbaca apa dan maksudnya apa. Apalagi kalau di billboard di jalan raya, orang sedang dalam kondisi di kendaraan, tidak banyak waktu untuk membaca, lah kok disuruh mencerna tulisan dengan menggunakan dekoratif font dengan banyak ya, itu membuat orang lelah dan mengabaikan apa itu tulisan tidak jelas. Itu font dari Jockerman. Kemudian font dari Finnerhand ini juga sama ya. Jadi ini kalau digunakan dalam tulisan yang panjang ini juga tidak efektif ya. Nah, jadi intinya dalam pemilihan sebuah huruf ini diperlukan sebuah pertimbangan yang matang atau pertimbangan yang matang kira-kira di apa yang paling tepat ya. Nah, kepekaan rasa atau sense of art ini perlu ditingkatkan. Jadi kalau kalian bagaimana sih cara meningkatkan kemampuan dalam memilih sebuah font yang tepat untuk sebuah poster atau sebuah karya tertentu, yaitu harus kalian latih sesering mungkin dengan memperhatikan pemakaian huruf pada desain-desain grafis apapun di sekeliling kalian. Jadi jangan hanya menjadi penikmat ya, jangan hanya menjadi penikmat sebuah karya, tapi kalian juga harus coba mempelajari, membandingkan, kenapa ya dalam font sebuah buku ini menggunakan font X misalnya, atau font di buku
yang lain kok menggunakan font yang berbeda lagi. Nah, itu dengan sering-sering melakukan perbandingan, kemudian sering melakukan ini ya, kajian-kajian, ya akhirnya kalian akan merasakan huruf yang pas ya, tanda kutipnya, di sebuah karya tertentu. Nah, itu butuh jam terbang yang cukup tinggi ya. Oke, kita next dulu. Nah, sebenarnya ada sebuah pedoman praktis dalam membuat atau menentukan desain ya. Jadi pedoman itu ada 3 poin. Yang pertama adalah gunakan huruf serif untuk teks dan gunakan sans serif untuk judul. Nah, jika kalian ragu, cara mudahnya yaitu misalnya huruf serif itu yang berkait ya dalam teksnya, itu bisa digunakan. Atau kalau yang pendek-pendek hanya judul aja, itu bisa menggunakan huruf sans serif atau yang tidak terkait. Atau bisa, kalau ini dia malah terbalik ya contohnya. Nah, karena ini buku anak-anak ya, kalau kalian lihat, Eco Star in a Fun Way. Jadi kalau ingin senang-senang ya, ini caranya untuk bersenang-senang, teaching eco friendly. Nah, ini apa ya, ramah bagi anak-anak. Nah, ini biasa ya kalau dalam sebuah judul itu menggunakan huruf yang tidak terkait atau berkait. Gunakanlah huruf-huruf yang tidak memiliki serif di setiap ujungnya, itu akan lebih mudah untuk dilihat. Coba kalian perhatikan di setiap buku-buku yang sudah kalian beli, di sampulnya atau di desain-desain tertentu, biasanya seperti itu. Jadi tidak ada serifnya. Seperti kalau contoh ini tidak pakai serif yang di sini. Terlihat enggak ya? Nah, teaches water conservation concept. Jadi itu tentang alam ya, konsep konservasi. Nah, itu kembali bahwa itu tidak menggunakan huruf yang punya serif ya. Kalau huruf yang ini yang dinamakan sebagai decorative font. The Mysterious Lake Bandit. Nah, ini memang sesuai rumusnya kita tidak boleh menggunakan decorative font itu terlalu banyak atau terlalu padat, karena nanti tidak terbaca. Unsur keterbacaan sebuah pesan menjadi berkurang karena memang decorative font itu sebagaimana fungsinya, dia tidak digunakan untuk sebuah tulisan yang panjang. Nah, setelah menggunakan pedoman praktis yang pertama, yang kedua adalah gunakan huruf yang kontras ya. Jadi huruf yang memiliki perbedaan yang cukup tinggi. Hindari penggunaan 2 atau lebih jenis huruf yang mirip atau hampir sama, karena kemiripan ini akan membuat orang menjadi tidak tertarik. Kalian bisa melihat The Mysterious Lake Bandit ini kan menggunakan jenis huruf yang sama sekali berbeda dengan huruf di bawahnya. Kalau huruf di bawahnya, nah ini juga menggunakan huruf yang berbeda ya. By Sir Berryman and Sally Berryman. Nah, by hanya tulisan by saja, ini juga menggunakan huruf yang berbeda. Kemudian tulisan nama juga menggunakan huruf yang berbeda. Ini pun hurufnya juga berbeda. Hampir semuanya menggunakan huruf yang berbeda.
Nah, perbedaan ini harus kontras ya, agar orang tidak mudah untuk mengabaikan sebuah tulisan, karena ya orang bisa menikmati sebuah karya karena perbedaan itu. Nah, kalau di Indonesia dikatakan bahwa perbedaan itu indah. Nah, sama ya, kalau di dunia desain grafis, perbedaan itu juga indah karena bisa membuat susunan atau komposisi sebuah karya yang sedemikian rupa yang terlihat semakin variatif ya. The Mysterious Lake Bandit by Sir Berryman and Sally Berryman teaches water conservation concept. Nah, ini contoh huruf yang kontras. Kemudian gunakan sedikit huruf ya. Kita tidak perlu mengobral huruf yang terlalu banyak jika tidak memiliki alasan atau tujuan tertentu. Kalau buku itu digunakan untuk anak-anak, ya jangan terlalu banyak mengobral huruf ya. Terlalu banyak huruf di sampulnya itu membuat anak-anak tidak suka. Nah, sehingga tulisan yang ada atau komposisi di sebuah karya ini tidak banyak. Tulisan The Mysterious Lake Bandit misalnya hanya sedikit, namun dia dibuat lebih besar ya, sehingga dia memiliki porsi yang cukup banyak di keseluruhan sebuah desain. Kemudian tulisan ini juga sedemikian rupa, hampir semuanya itu menggunakan dekorasi ya. Ini misalnya, kemudian ini juga ada gambar apa ini, animasinya, hampir semuanya dipenuhi dengan animasi. Belum lagi nanti pemandangan di belakangnya, kehijau-hijauan itu juga sudah animasi. Dan ada lagi ini ya, background langitnya itu juga animasi. Artinya hampir semuanya penuh dengan animasi ya. Sedikit saja huruf yang digunakan. Dan kita next dulu. Nah, yang berikutnya kita perlu memahami juga yang dinamakan pengelolaan ya. Ada pengelolaan huruf. Jadi huruf itu harus dikelola. Jadi ukuran keterbacaan atau readability ditentukan oleh besar kecilnya sebuah huruf. Nah, huruf yang lebih besar tentu dia akan mudah untuk dibaca dibanding dengan huruf yang kecil. Dia akan susah untuk dibaca. Bisa kalian lihat contoh yang saya sampaikan di sini, bahwa no more war, tak ada lagi perang. Ini akan lebih mudah dibaca ya, no more war. Coba bandingkan dengan bacaan men would rather have their fill of sleep. Nah, itu sudah ya lumayan lah bisa terbaca. Tapi kalau ini sudah mulai susah lagi. Ini bacaannya bagaimana? Kita harus benar-benar melihat dengan seksama apa tulisan yang disampaikan. Apalagi ini sudah tidak terbaca ini. Ini tulisan apa ini sebenarnya? Sehingga seperti dekorasi, bukan sebuah informasi, itu kayak dekorasi aja ini ya jadinya. Sehingga ya orang akan susah untuk memastikan bahwa itu sebenarnya tulisan apa. Nah, jika kita bermaksud menonjolkan judul sebagai eye catcher-nya, maka ya perlu dibuat besar, tebal, dan kontras. Namun sebaliknya, jika kita ingin menekankan unsur visual, misal gambarnya aja, maka ya judul itu dibuat lebih kecil agar tidak saling bersaing merebut perhatian pembaca. No More War ini contoh sebuah judul jadi dijadikan sebuah kontras ya, menjadi poin dalam sebuah pesan bahwa dia ingin mengatakan jangan lagi ada peperangan. Kalau hari ini kan masih ada ya, di dataran Timur Tengah itu
Itu perang itu masih terjadi sampai hari ini. No more war. Bagaimana kalau pesan yang ingin disampaikan hanya sebuah ini ya, foto atau gambar? Nah, kita bisa lihat misalnya ini. Ini jarum ya, jarum black. Ini contoh di mana foto ya, foto ini digunakan sebagai poin, sebagai eye catcher, sebagai pusat dari perhatian ya, bahwa yang paling penting dalam sebuah desain jarum black itu ya fotonya, bukan tulisannya. Kenapa ya? Setiap ini ada think power, ada think style. Jika kalian ingin punya terlihat lebih kuat, think power. Jika kalian berpikir ingin menjadi lebih stylish, jika kalian ingin memiliki kelincahan, kecepatan dalam apapun, jawabannya ini jarum black. Milikilah sebuah ini ya, rokok misalnya begitu. Itu hanya sekedar contoh. Nah, dengan ilustrasi ini apa, ini gambar mobil, ini gambar ini ya, foto, ini juga speedometer juga. Nah, ini contoh jika ada kalanya memang untuk menunjukkan judul dibutuhkan ruang kosong ya, tanda kutip foto itu adalah judulnya. Banyak sekali hari ini yang tidak lagi mengandalkan sebuah tulisan namun foto. Kalian bisa lihat di berbagai macam poster yang di jalan raya. Kalau PMB ya foto atau poster kampusnya yang dibesarkan. Kalau kemudian beasiswa ya foto dari tujuan scholarship-nya itu, di mana ada background-nya di Eropa misalnya. Nah, itu menonjolkan sebuah foto. Nah, berikutnya yang penting juga adalah memahami bobot dan variasi huruf ya, yang dinamakan sebagai style atau type weight. Nah, huruf itu selain jenisnya dan ukurannya, kenyamanan baca sangat dipengaruhi oleh yang namanya gaya atau style, dan tebal tipisnya huruf atau bobot huruf secara visual. Jadi kalau huruf tipis dibanding huruf tebal, nah itu juga memiliki mempengaruhi tingkat keterbacaan atau paling tidak mempengaruhi kenyamanan. Itu sudah saya berikan beberapa contoh ya, bahwa memang terlihat semakin tebal sebuah tulisan itu akan semakin nyaman untuk dibaca, atau kita lihat dia semakin menarik ya. Misalnya contoh tulisan welcome to Indonesia itu ya ada dua. Kalau tulisan welcome to Indonesia yang berada di bagian bawah, yang ini ya, bagian bawah ini dengan huruf tipis kemudian italik, dia akan terkesan lebih ramah misalnya, lebih lembut dan lebih menyenangkan. Tapi kalau dibanding dengan yang di atasnya, welcome to Indonesia, nah dia seperti ini tadi, lebih tegas, lebih berkarakter kuat gitu ya. Nah ini sesuai dengan ya informasi yang ingin disampaikan seperti apa. Kalau welcome to Indonesia karena untuk kebutuhan ini ya, rekreasi misalnya, pariwisata, nah bisa menggunakan yang di bawahnya, karena untuk
memberikan kesan ramah, kesan halus, kesan lembut. Tapi kalau di militer, nah itu menggunakan font-font seperti ini ya. TNI, kepolisian, Brimob, nah itu menggunakan huruf yang tebal-tebal untuk ini memberikan kesan kekuatan. Atau bisa juga memberikan kombinasi ya, seperti di ini welcome to Borobudur. Nah, welcome-nya itu menggunakan huruf script. Dia menggunakan huruf script untuk memberi kesan misal ramah, akrab, spontan. Jadi kalau datang di Borobudur itu karena di Jawa Tengah orangnya itu ramah ya, orangnya akrab. Dekat Solo itu kan menggunakan bahasa yang halus. Nah, kemudian karena Borobudur itu menjadi objek utama di iklan tersebut ya, maka dia menggunakan huruf yang tebal agar terlihat lebih dominan. Nah, walhasil penggunaan huruf welcome di sini dengan huruf Borobudur di sini berbeda ya. Welcome di sini hanya sebuah pengantar, namun titik tekannya tetap di Borobudur. Nah, jadi yang pertama yang disampaikan ini hanya sebagai pelengkap aja. Nah, itu harus ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu ya. Dan kita next dulu. Nah, ini contoh juga mengatur panjang baris ya. Jadi panjang baris atau sering juga disebut sebagai lebar kolom itu perlu diatur sedemikian rupa agar pembaca tidak merasa lelah. Jadi semakin panjang sebuah tulisan itu semakin membuat orang lelah. Penelitian mengatakan paling panjang, paling nyaman untuk dibaca itu maksimal satu baris adalah 60 karakter. Kalian bisa cek di Microsoft Word ya. Nah, kalian bisa lihat ini beberapa tulisan memang sengaja dibuat tidak terlalu panjang untuk menarik atau untuk tidak membuat lelah ya. Ini juga tidak terlalu panjang ya, bandingkan dengan tulisan yang ada di koran tentu jauh ya, karena ini pendek-pendek sekali dia. Ini agar dia tidak lelah. Ya, ini sering ya digunakan di setiap objek-objek tertentu agar lebih mudah untuk terbacanya. Nah, berikutnya dinamakan mengatur spasi baris. Nah, ini jarak antar baris atau biasa disebut dengan leading. Pengaturan spasi antar baris ini memiliki tujuan yang pertama tetap readability, nyaman dibaca. Yang kedua adalah estetika atau keindahan. Jadi bagaimana dalam pengaturan sebuah baris itu dia tidak mengurangi sebuah kenyamanan dalam membaca. Sehingga di sini misalnya baris ini kemudian ini memiliki spasi-spasi yang tinggi ya, karena dia membutuhkan kenyamanan dalam membaca. Selain itu sebenarnya mereka juga ini ya, ada unsur estetikanya. Nah, karena ini adalah profil dari buku, maka dia sengaja dibuat agak panjang karena orang sebelum membeli buku biasanya dia akan membaca sampulnya dulu atau isi rangkuman dari sebuah buku ini apa, misalnya ditampilkan di belakang sini. Namun ini ya tentu dia tidak akan mengurangi yang namanya estetika. Misal ini kan kontras ya, di backgroundnya hitam kemudian tulisannya putih. Nah, ini memiliki efek kontras sehingga tulisan akan mudah dibaca kembali, bahwa readability menjadi poin penting. Kita next. Ada yang dinamakan spasi huruf kerning tracking. Nah, huruf itu harus diatur sedemikian rupa ya. Ternyata ada huruf-huruf tertentu yang memiliki jarak yang mepet ya. Misal ada huruf A
dan huruf Y. Atau inilah 4 huruf ini memiliki tingkat kerning yang tinggi ya. Kita harus mengatur sedemikian rupa. Jadi hampir semua komputer itu memiliki fasilitas mengatur spasi huruf atau spasi kata secara otomatis. Namun meski demikian, huruf itu bisa diatur sesuai dengan keinginan kita ya. Seringkali spasi huruf itu terlalu lebar, nah kita buat lebih dekat lagi. Kemudian kalau ingin dilebarkan juga bisa. Nah, ini harus mempertimbangkan unsur keseimbangan ya, irama, komposisi, dan image tertentu. Ini awalnya dia tanpa ada kerningnya, jadi setiap setiap huruf ini memiliki spasi yang masih lebar. Nah, kemudian diatur kerningnya, dia memiliki spasi yang tidak terlalu lebar. Dan ini penting ya, karena ada beberapa huruf itu yang memiliki spasi yang menjadi terlalu lebar ya. Kalau huruf Y berdampingan dengan huruf A, W dengan A, itu memiliki nilai kerapatan yang berbeda jika dibanding dengan huruf yang lain. Misalnya huruf N dengan I, H dengan N, M dengan E, sebagainya. Nah, ini penting ya. Coba kalian ketik aja di komputer. Kalau mengetik huruf Y, huruf A dan W atau A dan Y itu kok terasa seperti dekat sekali ya. Seperti terlalu dekat. Nah, ini harus diatur sedemikian rupa. Nah, dalam dunia grafis itu sangat penting ya, karena itu menjadi poin dalam keterbacaan sebuah tulisan. Terakhir yang ingin saya sampaikan tentang susunan alignment. Nah, kenapa harus rata kiri, kanan, tengah, kanan kiri, asimetris, random. Misal rata kiri artinya dari sisi kiri aja ya yang rata, yang kanan tidak teratur. Nah, susunan ini punya kesan tidak monoton. Jadi orang itu tidak selalu harus sampai di pojok untuk selesai dan pindah ke kalimat berikutnya, namun dia diberikan keleluasaan sehingga tidak monoton, mata tidak lelah ya. Kok bisa monoton, Pak? Nah, itu yang bisa merasakan monoton dan tidak orang yang sering membaca ya. Kalau sudah jarang membaca ya tidak tahu letak monotonnya itu di mana. Nah, kalau kalian belum tahu letaknya di mana, nah itu tanda bahwa kalian harus sering membaca ya, agar tahu letak perbedaannya. Rata kanan. Kalau rata kanan ini artinya yang kiri tidak beraturan. Nah, ini sebenarnya memang ini memiliki nilai estetika, namun kurang tepat untuk naskah yang panjang karena justru akan melelahkan pembaca. Pembaca akan sibuk mencari huruf pertama pada baris berikutnya sehingga akan memperlama waktu membaca. Kalau rata kanan itu ya hanya kanannya aja yang rata, kirinya enggak. Karena kita itu baca tulisan dari kiri ke kanan, sehingga kita akan susah ini membaca setelah pindah baris di sisi mana tulisan itu diletakkan. Itu bisa memakan waktu. Kalau rata tengah gimana? Kalau rata tengah ini cocok untuk teks pendek seperti kartu nama, undangan, poster, karena dia terlihat rapi ya. Menilai kemudian bacanya dari susunan ini sebenarnya kurang bagus untuk tulisan dengan teks yang panjang. Kalau kalian nulis teks panjang di rata tengah semua, yaitu menjadi susah juga untuk dibaca karena ya kita harus memastikan di mana titik tengahnya itu.
itu melelahkan untuk membaca. Kalau rata kanan kiri, nah itu baru cocok untuk digunakan naskah yang panjang ya, terkesan rapi, terkesan formal. Ada lagi yang terakhir adalah asimetris atau random, benar-benar sama sekali tidak beraturan, dia tidak berpola. Nah ini sering untuk desain yang informal, dia digunakan untuk membangun citra dinamis karena memang tidak memiliki pola tadi itu ya, dan susunannya random. Dia tidak cocok untuk teks panjang karena memiliki nilai kemudahan baca paling rendah. Kalau random dan kalian tulisnya itu sangat panjang, ya itu sama sekali tidak terbaca. Karena nggak ketemu polanya maunya gimana. Nah, saya kira hanya ini ya yang saya bisa sampaikan untuk perkuliahan pada hari ini. Semoga ada manfaat guna dan manfaatnya. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup ya. Nah, nanti kita bahas bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.